Emang ada suara? Adel. Emang ada suaranya sih? Cek. Mulai ya. Yaudah. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran, Mbak. Oke, mulai ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang mengenai historical and comparative linguistic and interdisciplinary studies and social linguistic, dan mempunyai beberapa komponen yang akan kami jelaskan nantinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan materi-materinya. Yang pertama, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Elvia Julita, kemudian ada Rida Nur Aini, yang terakhir yaitu Usman. Materi pertama, saya yang akan menjelaskan, yaitu mengenai historical and comparative linguistic. Jadi, historical and comparative linguistic adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang membandingkan bahasa-bahasa yang serumpun serta mempelajari perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain. Nah, di sini historicalnya linguistik itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Old English atau Inggris yang kuno, kemudian Inggris pertengahan, kemudian terakhir modern English. Kemudian yang selanjutnya tentang linguistic and interdisciplinary studies. Ini maksudnya adalah ilmu bahasa Indonesia yang dikenal sebagai linguistik. Linguistik adalah bidang yang sangat interdisipliner yang menggabungkan metode penelitian dari humaniora, ilmu sosial, alam, dan matematika. Nah, ilmu linguistik ini banyak digunakan dalam disiplin ilmu, berbagai ilmu, seperti psikologi, biologi, teknik, kemudian sosial, ekonomi, dan sebagainya. Jadi kan semua ilmu itu pasti menggunakan bahasanya masing-masing gitu.
dan fungsinya yaitu untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam masing-masing bidang. Kemudian untuk meningkatkan teknik berbahasa, kemudian membantu penelitian dalam mengungkap bahasa seperti ilmu dokter, ilmu komputer itu kan pakai bahasa Inggris. Jadi kan ilmu bahasanya lebih tinggi. Nah, dengan ilmu linguistik ini kita bisa menemukan, mengungkapkan apa maknanya gitu. Kemudian selanjutnya sosial linguistik. Sosial linguistik ini adalah ilmu bahasa yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi sosial linguistik ini mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sekitar masyarakat, gitu, baik di masyarakat Indonesia ataupun di masyarakat Inggris itu sendiri. Kemudian ada macam-macamnya dalam ilmu sosial linguistik yang dapat dikaji, berupa pemakaian bahasanya seperti apa, kemudian tempat bahasanya di mana, kemudian tata tingkat bahasanya. Dan ilmu sosial linguistik itu juga ada bahasa yang kasar, ada bahasa yang halus, tergantung tingkatan ekonomi, tingkatan keakraban, tingkatan sosial, atau tingkatan yang lainnya. Kemudian, how the language change. Di sini bagaimana bahasa itu berubah? Bahasa itu berubah yang pertama karena kebutuhan para pembicara berubah dalam bidang teknologi, produk, dan pengalaman memerlukan kata-kata baru yang lebih efektif dan jelas. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat pendidikan dan sosial, sehingga mengambil kata-kata dari lawan bicara yang berbeda. Kemudian interaksi sosial antar kelompok. Kemudian perubahan karena kelompok minoritas dan terjadi penyederhanaan bahasa karena dialek yang berbeda. Nah, di sini kan ada kelompok yang mayoritas dan minoritas. Jadi untuk menyesuaikan bahasa, pasti di sana akan tercipta bahasa-bahasa yang lebih sederhana, itu bahasa baru istilahnya. Kemudian yang selanjutnya rekonstruksi. Rekonstruksi itu adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada, dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Jadi rekonstruksi ini pengertian sederhananya kayak penyusunan kembali bahasa yang lebih enak untuk dipahami gitu. Pasti kalau sudah disusun kembali itu bentuk fonologi, semantik, fonetik, dan morfologinya itu pasti berubah juga. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rida. Saya persilahkan. Saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu comparison. Dalam linguistik, metode perbandingan atau metode komparatif adalah sebuah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa-bahasa melalui perbandingan ciri demi ciri dari dua atau lebih bahasa yang BRI memiliki arti dialek dan aksen, di mana dialek adalah variasi bahasa dan aksen adalah cara penyampaian seseorang. Sebenarnya setiap bahasa yang bahasa dalam bahasa Inggris itu Australia, Amerika, aksen itu variasi bahasa adalah sistem kebahasaan yang dibedakan berdasarkan faktor tertentu. Sistem tersebut bisa berbentuk bahasa, dialek, laras, atau norma baku. Yang terakhir itu lingua franca, ragam bahasa yang digunakan pada suasana santai atau tidak resmi. Bahasa percakapan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu bentuk kalimat yang lebih sederhana, kosakata yang dari kosakata yang digunakan. Udah. Baik, selanjutnya adalah pidgin. Pidgin.
Pidgin merupakan sebuah bahasa yang muncul sebagai hasil interaksi antara dua kelompok yang berbicara dengan bahasa yang berbeda dan tidak mengerti apa yang dibicarakan satu sama lain. Sehingga mereka menggunakan apa yang dinamakan dengan pidgin ini untuk berkomunikasi. Selanjutnya, Creole. Creole merupakan pidgin yang memiliki penutur asli. Creole merupakan pidgin yang telah mengalami perluasan dalam segi struktur dan kosakatanya untuk mengungkapkan makna dan fungsi yang serupa yang diperlukan oleh sebuah bahasa pertama. Creole akan muncul ketika bahasa pidgin menjadi bahasa ibu atau mother tongue. Misalnya, ketika seorang pria dan wanita menikah dan mereka memiliki bahasa yang berbeda. Kemudian, muncullah bahasa pidgin yang menjadi bahasa rumah yang digunakan bersama dan menjadi bahasa ibu bagi anak-anak mereka. Selanjutnya, yaitu style, slang, dan jargon. Style atau gaya bisa diartikan sebagai gaya atau fashion yang bisa diartikan sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Kata fashion sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti mode, model, cara, gaya, ataupun kebiasaan. Kemudian slang. Slang atau bahasa gaul adalah bahasa pokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali komunitas-komunitas Indonesia. Kemudian jargon. Jargon adalah kosakata khusus yang dipergunakan di bidang kehidupan atau lingkungan tertentu. Jargon biasanya tidak dipahami oleh orang dari bidang kehidupan lainnya. Misalnya, jargon komputer berarti istilah-istilah yang berhubungan dengan komputer secara khusus dan hanya dipahami oleh orang-orang yang berhubungan dengan bidang komputer. Selanjutnya, linguis dan seks. Penelitian tentang banyak kemungkinan hubungan, persimpangan, dan ketegangan antara bahasa dan gender beragam. Ini melintasi batasan-batasan disiplin dan berbagai minimal. Dapat dikatakan mencakup pekerjaan yang secara nasional ditempatkan dalam linguistik terapan, antropologi linguistik, analisis penerap percakapan, studi budaya, studi media feminis, psikologi feminis, studi gender, sosial linguistik internasional, linguistik, gaya dimensia, sosial linguistik, dan studi media. Selanjutnya, yaitu multilingual community atau masyarakat multibahasa atau dikenal dengan istilah societal multilingualism, yaitu berbagai macam bahasa yang terdapat dalam masyarakat terbentuk karena adanya beberapa sebab, diantaranya kondisi geografis dengan geografis negara, kepulauan yang terdapat bermacam-macam suku bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang kurang jelas atau ingin memberikan tanggapan, kami persilakan. Diketik di dalam kolom chat ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mustifah. Dan pertanyaannya, tolong jelaskan kembali tentang reconstruction dengan bahasa yang mudah dipahami dan berikan contohnya. Jadi, reconstruction itu adalah sebuah bidang ilmu linguistik yang berfungsi untuk
menyusun kembali bahasa gitu, kayak biar bahasa itu lebih mudah dipahami sama orang-orang atau penggunanya gitu. Nah, bentuknya atau contohnya itu dulu kan bahasa Inggris ini kayak menggunakan bahasa Yunani atau Old English. Nah, bentuknya itu ya kayak bahasa Yunani, bahasa Romania gitu. Bisa dicari di Google ya. Soalnya kalau ditampilin di sini susah. Bentuknya itu yang pertama kayak bahasa Romania. Kemudian yang kedua itu tuh masih kayak acak-acakan, bahasa Inggrisnya tidak nyambung, belum nyambung gitu. Kayak nih bahasa Inggris pertengahan itu dia bahasa Inggrisnya tentang they kingdom come. Kerajaan mereka datang maksudnya. Nah, di bahasa Inggris pertengahannya itu dia katanya si resume or kingdom. Jadi kan di sana kayak rancu gitu, or itu kan atau gitu. Jadi diperbaharui lagi, dilakukan rekonstruksi ulang biar mudah dipahami gitu. Nah, yang lebih parahnya itu yang bahasa Romania itu lebih tidak nyambung. Bahasa Romanianya itu seperti ini. Sumerse ginwila on orgaswa. Nah, itu susah kan untuk dipahami gitu. Jadi bahasa Inggris yang sekarang lah yang sudah dilakukan rekonstruksi yang mudah dipahami gitu. Nah, contoh rekonstruksi itu dibagi menjadi dua, ada internal reconstruction sama comparative reconstruction. Internal itu kan berkaitan dengan di dalam ilmu bahasa itu sendiri. Sekarang sudah ada present sama past yang bisa membedakan kata-katanya gitu. Jadi kita tahu kapan kejadiannya. Kalau present contohnya biasanya diujungi dengan D atau bentuk lain juga tetap gitu. Yang diujungi dengan D seperti adapt, terus jadi pasnya jadi adaptive. Kemudian greet, pas tennya jadi greeted. Kemudian reflect, di pasnya menjadi reflected. Nah, yang berubah sedikit itu seperti find jadi found. Kemudian meet jadi met. Put itu tetap put, sama seperti read itu kan tetap read dia. Kemudian send yang present itu ujungnya D. Kemudian di pasnya itu dibedain. Jadi ujungnya itu T gitu. Dan masih banyak lagi kata-kata yang lainnya. Kemudian yang comparative reconstruction. Nah, comparative ini untuk membandingkan di bahasa Inggris itu kan banyak kata-kata yang sama kan pengucapannya. Jadi tulisannya itu dibedain gitu biar enak dipahami. Kayak ten, kemudian tu dua, kemudian tu juga yang artinya juga, kemudian tooth yang artinya gigi, kemudian tang atau gigi, tenggorokan gitu. Dan masih banyak lagi. Itu contoh simpelnya gitu. Bagaimana Muslifa? Apakah bisa dipahami? Mana Muslifa? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dika, contoh dari Pidgin. Jadi Pidgin itu merupakan sebuah bahasa yang muncul sebagai hasil interaksi dua kelompok. Jadi ada dua kelompok bahasa nih. Nah, dua itu berinteraksi, tapi bahasanya itu beda-beda. Nah, dari interaksi itu terciptalah bahasa baru yang mereka sendiri mengetahuinya. Nah, contohnya itu seperti kayak gini. Ada pedagang asongan di kawasan Tanah Lor bertutur dengan wisatawan asing yang berbahasa Inggris. Nah, kan yang pedagang itu nggak tahu tuh bahasa Inggrisnya, tapi dia tuh yang orang Inggrisnya juga nggak tahu tuh bahasa Indonesia. Tapi mereka itu nyiptain bahasa baru yang sama-sama mereka tahu gitu. Contohnya tuh kayak very cheap. Seharusnya kan yang aslinya tuh very cheap. Nah, kemudian ada pipe, P-A-I-P, pipe. Itu bahasa aslinya kan five, tapi mereka tahunya itu pipe. Maksudnya orang Indonesianya itu cuma bisa ngomong pipe, nggak bisa ngomong yang aslinya gitu five.
Jadi mereka menciptakan bahasa baru gitu. Yang dipahami cuma mereka aja. Jadi pidgin itu bahasa yang diciptakan oleh dua bahasa, tapi yang dimengerti itu cuma mereka doang gitu. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda Wulan. Apakah kegunaan dari comparison method? Tadi udah dijelasin ya, kalau ini tuh sebuah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa-bahasa melalui perbandingan ciri demi ciri dari dua atau lebih bahasa berkerabat yang berasal dari satu bahasa leluhur yang sama. Contohnya itu kayak Jakarta sama sesaknya seperti Lampung, gitu. Manda? Dia itu cuma teknik bahasa untuk membandingkan ciri demi ciri dari satu bahasa berkerabat yang berasal dari satu bahasa leluhur yang sama. Amanda? Apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Amandanya mana? Selanjutnya, mereka menjawab pertanyaan dari Horia. Jadi, slang akan termasuk kata-kata yang kasar untuk disebutkan, dan sekarang banyak anak-anak muda yang menggunakan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, jika kata tersebut terus dilakukan, lalu bagaimana ke depannya? Apakah baik atau buruk? Jadi, jawabannya, meskipun sebelumnya slang dianggap tidak pantas digunakan, namun saat ini tuh slang itu sudah mulai diperhalus gitu penggunaannya. Jadi bisa menggunakan slang, tapi nggak untuk semua orang, khusus untuk kayak lingkupan kamu aja, kayak teman kamu gitu, yang memahami slang kamu sendiri. Karena slang tadi kan dia bahasa kasar gitu ya, kurang formal, agak sedikit vulgar juga. Jadi slang itu masih bisa dipakai, tapi untuk yang kawasan kamu aja, maksudnya ruang lingkup kamu, kayak teman kamu, teman sebaya gitu. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Usman. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Imas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Imas Zeka ingin bertanya, tolong berikan contoh sosial linguistik yang halus dan kasar dalam bahasa Inggris. Contohnya itu banyak ya, apalagi sekarang zaman modern gitu, banyak anak-anak yang menggunakan kata-kata ya seperti kurang pantas untuk didengar gitu. Contohnya seperti ini contoh ya, saya nggak ngomong jelek, kayak dumb shit itu, kemudian apa pak gitu kan termasuk juga, kemudian shit itu juga termasuk juga. Contoh kalimatnya itu seperti dumb shit itu kan bahasa kasarnya sialan gitu. Kemudian contohnya lagi bahasa kasar I don't give a shit. Nah di sana kan shitnya yang kasar. I don't give a shit itu kan artinya saya tidak peduli gitu. Kalau dirubah jadi bahasa halus, dia bisa menjadi I couldn't keep it up gitu. Saya tidak bisa, saya tidak peduli intinya kayak gitu. Kemudian bahasa halus juga seperti you look like a pop now. Kamu terlihat lumayan bodoh sekarang gitu. Itu halusnya, tapi bahasa ininya kasarnya itu bisa couch potato. Couch potato itu bisa juga terlihat bodoh atau pemalas gitu. Ya itu salah satu contohnya di bahasa Inggris. Gimana Saudara Imas?
Yang tadi. Dimas, udah belum? Rika, saya ingin menjawab pertanyaan dari Rika. Yang pertanyaannya, terbentuknya ragam bahasa di masyarakat kan dikarenakan berbagai perbedaan. Tolong berikan contoh mengenai perbedaan tingkat sosial, ekonomi, dan keakraban. Ini kan berarti ada 3 ya. Di dalam bahasa Inggris itu memang ada tingkatan sosialnya. Tingkatan sosial itu berarti seperti tingkatan jabatannya antar masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian ekonomi itu tingkat apa ya, kayak kemiskinan atau kaya, miskin apa kaya gitu. Kalau keakraban itu seperti dengan teman, kerabat, atau sahabat kayak gitu. Nah, contohnya kalau tingkat sosial itu dia bahasanya mungkin kalau yang pejabat-pejabat cara ngomongnya bahasa Inggrisnya lebih lebih tinggi gitu. Dia menggunakan kosakata yang sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan lingkungannya gitu. Kayak orang kantoran itu kayak mana gitu. Beda lagi dengan orang kayak masyarakat biasa, masyarakat yang sederhana. Itu pasti kosakatanya ya pasti sederhana gitu. Kemudian kalau tingkat ekonomi ini berarti mirip dengan sosial ya. Dia kalau misalnya orang kaya, ya pasti cara ngomongnya banyak menggunakan slang-slang. Ya kayak bahasa-bahasa gaul gitu. Kemudian bahasa-bahasa Inggris yang lumayan ribet lah gitu. Beda dengan orang miskin. Orang miskin itu yang tingkat ekonominya rendah, dia menggunakan bahasa yang simple gitu. Nggak terlalu aneh-aneh gitu. Intinya bahasanya itu ya benar-benar cuman menggunakan kosakata yang umum gitu. Contohnya di Indonesia sendiri kan seperti itu gitu. Kemudian keakraban. Nah, kalau sama teman, sama keluarga itu pasti gaya ngomongnya, ragam bahasanya itu lebih lebih lepas gitu. Dia kayak banyak menggunakan kata-kata gaul. Seperti contohnya sama teman aja kita kadang ragam bahasa kita bisa menggunakan yang kasar atau yang halus gitu, tergantung teman kita gitu. Begitu juga dengan keluarga, bagaimana keluarganya itu menggunakan ragam bahasanya itu seperti apa gitu. Jadi kita ya menyesuaikan saja gitu. Ya, intinya seperti itu. Kalau bahasa Inggris itu sama kayak bahasa Indonesia, cuman ya bedanya ini aja sih. Kayak kalau bahasa Inggris kan ada slang itu kan kadang kayak put on itu kan, put itu menaruh, on itu di atas, menaruh di atas, kan nggak nyambung. Nah, padahal artinya put on itu kan mengenakan, put on my trouser gitu, dia mengenakan celanaku gitu. Intinya kayak gitu sih, lebih ke gaul bahasanya kalau keakraban. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia Valentina. Apakah perbedaan American English, British English, maupun Australia termasuk dalam language variation? Menurut saya iya, karena tadi kan definisi dari language variation itu adalah sistem kebahasaan yang digunakan berdasarkan faktor tertentu. Sistem tersebut bisa terbentuk bahasa, dialek, laras, atau norma baku. Nah, perbedaan antara ketiga bahasa dari 3 tempat ini itu perbedaan dialek. Jadi menurut saya iya, contohnya ya, kayak pengucapan zebra, kalau di USA itu zebra, kalau di Australia itu zebra, sama kayak di Inggris, British English. Terus paprika, kalau di USA itu American English itu bilangnya bell pepper. Kalau di Australia, capsicums. Kalau di
UK itu bilang pepper. Pepper tapi karena aksennya beda jadi peppers. Red peppers, green peppers, yellow peppers. Kemudian Baik, sudah dijawab semua ya. Nah, buat teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila ada kesalahan atau jawaban yang kurang puas. Insya Allah akan kami perbaiki ke depannya. Dan juga terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kami dari kelompok 9 undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.